Belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di kelas 3 sekolah dasar. Kita berada di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Kita langsung saja ke materi pembelajarannya. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Jadi pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa hewan itu mengalami pertumbuhan. Dan hewan adalah salah satu makhluk hidup yang juga mengalami perkembangbiakan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga yang berkembang biak secara melahirkan. Nah, hari ini kita akan belajar tahapan perkembangbiakan hewan. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tahap perkembangbiakan pada ayam. Ayam itu berkembang biak dengan bertelur. Telur itu akan dialami dan menetas menjadi anak ayam. Maka anak ayam itu akan bertumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, hari ini kita belajar tahap perkembangbiakan pada kupu-kupu. Siapa yang ada di sini yang suka melihat kupu-kupu? Lalu bagaimana tahap perkembangbiakan kupu-kupu? Yuk kita langsung simak adik-adik. Ini adalah tahap perkembangbiakan kupu-kupu. Adik-adik, kupu-kupu pertama itu berasal dari telur. Lalu telur itu menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini adik-adik mungkin kalian akan takut ya, karena ada beberapa ulat itu yang bisa membuat kita gatal, geli ya. Nah, lalu ulat itu akan menjadi kepompong dan kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, yuk kita pelajari bagaimana tahap perkembangannya. Gambar di samping menunjukkan daun hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nah, ulat memakan daun-daunan adik-adik sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, pada waktu fase ulat inilah ulat ini merugikan kita adik-adik karena suka makan daun-daunan. Nah, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat dalam kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu adik-adik. Semua makhluk hidup memiliki daun hidup. Betapa sempurnanya ya ciptaan Tuhan itu. Jadi adik-adik, tahap perkembangbiakan pada kupu-kupu yang awalnya dari telur. Ceritakan setiap tahapan daun hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Tadi kita sudah ceritakan ya tahap daun hidup kupu-kupu. Nah, sekarang adik-adik coba buat ceritakan sendiri daun hidup kupu-kupu menggunakan kalimat kalian. Kalian sudah tahu ya hidupnya. Contohnya seperti ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar telurnya adik-adik. Ini telur kupu-kupu adik-adik. Nah, di tahap pertama yaitu telur. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Kalian bisa menceritakan seperti itu. Tahap perkembangbiakan pada kupu-kupu atau daun hidup kupu-kupu tahap pertama adalah telur. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Nah, setelah telur tadi tahap keduanya apa adik-adik? Ya, tahap keduanya adalah ini ya. Bahkan juga agak melingan ya kalau kita ulat adik-adik agak takut kalau sama ulat ya. Nah, kalian bisa ceritakan tahap kedua itu ulat. Ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, kepompong ini adalah tahap berikutnya. Ini adik-adik wujud kepompong ya. Nih, dari ulat ya, kalian bisa lihat kita apanya. Ulat, lalu dia berdiam diri, badannya terselimuti dan akhirnya jadi kepompong adik-adik. Nah, di tahap ini, kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat. Kalau di sini ada warna hijau dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak minum adik-adik. Jadi ulat yang sudah jadi kepompong ini akan berdiam diri di kepompong. Dia tidak akan makan, tidak akan minum. Kira-kira 7-20 hari. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung pada spesies kupu-kupunya ya. Jadi ada yang 7 hari, ada yang 20 hari, atau kadang ada yang 10 hari menjadi kepompong. Lalu yang bisa menjadi kepompong adalah ini dia akan sedikit demi sedikit keluar dari kepompongnya menjadi kupu-kupu cantik. Wah, dari kupu-kupu ya. Tahap keempat, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang keluar dari tidak sedang kepompongnya ini dan akan berubah menjadi kupu yang sangat cantik. Dari berasal dari kupu ya. Setelah itu kupu-kupu yang sangat cantik. Ada jenis kupu-kupu yang dapat mengalami
juga termasuk sikap menghargai teman. Kita Buat bagaimana? Ada 4 fase tadi. Jelaskan. Ingatkan. Kuat. Tadi yang tadi gambar tadi. Modi sedang mengadakan lomba ikut jalan. Siapa yang mau kita? Ayo. Begini. Gelas ya, 4 gelas aja. Satu gelas itu isinya 6. Udah? Belum. Udah siap? Udah. Yang saya hormati